Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara melakukan detailing. Detailing sendiri merupakan suatu proses untuk memberikan detail tulangan pada struktur yang telah dimodelkan pada proses pemodelan. Gambaran dari proses detailing adalah nantinya kita akan memberikan tulangan pada seluruh komponen struktur yang tertampil, sehingga akan terbentuk tulangan sebagai berikut. Acuan pemberian tulangan dapat disesuaikan dengan standar konstruksi yang berlaku pada suatu negara. Untuk detail yang dilakukan pada bangunan 2 lantai ini akan menggunakan 2 standar, yaitu yang pertama adalah Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas. Kemudian yang kedua adalah SNI 2847/2019 mengenai persyaratan beton struktural untuk bangunan gedung dan penjelasan. Untuk proses detailing akan dilakukan dari komponen struktur paling bawah yaitu pondasi telapak, dilanjutkan dengan kolom pedestal, roof, kolom lantai 1, kemudian balok, dilanjutkan dengan kolom lantai 2, ring bulk, plat lantai, dan plat atap, lalu yang terakhir adalah melakukan detailing pada bagian tangga. Baik, yang pertama langsung saja kita mulai untuk memberikan detail pada pondasi telapak. Sebelum melakukan detailing, kita lihat dulu standar untuk selimut beton pondasi telapak. Ketebalan selimut beton untuk komponen struktur beton non-prategang yang dicor di tempat karena paparannya dicor secara permanen dan kontak dengan tanah, maka ketebalan selimut yang digunakan adalah 75 mm. Baik, langkah pertama yang kita lakukan adalah kita menuju elevasi di mana pondasi telapak berada, yaitu pada view minus 1,2 meter. Kemudian switch to 3D or plan. Kita akan memberikan tulangan pada pondasi telapak ini. Kita bisa menyorot menu makro dan mengetikkan 77 atau pad footing reinforcement. Langsung klik pada makro, klik pada pondasi, tunggu hingga Tekla selesai memodelkan tulangan. Jika muncul icon seperti ini, artinya sudah ada tulangannya, namun ini tidak tertampil, sehingga kita perlu menampilkannya dengan cara display detailing. Untuk menyesuaikan tulangan dengan komponen pondasi, kita perlu mengeditnya pada properties. Kita bisa dengan cara double klik pada tulangan atau klik kanan kemudian properties. Kemudian kita isikan pengaturannya sesuai dengan ketentuan. Untuk selimut beton kita gunakan 75. Kemudian primary bar-nya untuk diameternya akan digunakan diameter 16, bending radiusnya 32, jarak antar tulangannya 150. Secondary bar-nya menggunakan diameter 13, bending radiusnya 37,5, kemudian jarak antar tulangannya 150. Untuk laser bar-nya akan digunakan diameter 10. Oke, lalu tipenya akan saya gunakan tipe yang ini, orientationnya front, kemudian spacingnya saya isikan 75, kemudian startnya 50, endnya 125. Jika selesai, kita bisa klik modify untuk memeriksa. Kita tampilkan terlebih dahulu tulangannya. Nah, sudah sesuai. Jika sudah sesuai, kita tinggal klik apply lalu OK. Langkah selanjutnya adalah kita akan mengaplikasikannya ke seluruh pondasi telapak. Kita bisa mengekliknya satu persatu seperti ini. Nah, tulangannya tidak terlihat. Kita bisa tampilkan terlebih dahulu dengan cara menyorot seluruh pondasi telapaknya. Kemudian kita pilih display detailing dan kita bisa mengaplikasikan pula tulangan menggunakan fitur copy spesial. Kita select terlebih dahulu seluruh tulangannya, kemudian klik kanan, copy spesial linear ke sumbu Y 3500 dan number of copy-nya adalah 2 karena 2 baris yang belum diberi tulangan.
copy, hasilnya akan menjadi seperti ini. Tampilannya akan berubah seperti ini, namun tidak perlu khawatir, ini bisa kita sesuaikan untuk kedalaman tampilan dan ketinggian tampilannya. Sudah kembali seperti tampilan awal, kemudian tulangannya tidak tertampil, kita bisa menampilkannya dengan cara yang sama, yaitu menyorot pondasi telapaknya, lalu kita pilih Show Detailing. Sudah selesai, berikut adalah tampilan pondasi telapak yang telah selesai kita beri tulangan. Kita lihat dari tampak atas, switch to 3D or plane. Lalu kita memeriksanya pada view 3D, kita bisa merubah tampilannya dengan Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 3, dan Ctrl 4. Jangan lupa juga untuk memberikan tulangan pada pondasi telapak di bawah tangga. Sudah selesai, pondasi telapak seluruhnya sudah diberikan detail tulangan. Yang selanjutnya adalah kita akan memberikan detail tulangan pada kolom pedestal. Untuk prinsip pemberian tulangan pada kolom pedestal sebenarnya sama persis dengan pondasi telapak. Yang pertama, kita ke plane 0. Kemudian switch to 3D or plane, kemudian kita rubah tampilannya untuk mempermudah. Selanjutnya kita bisa memilih menu makro, kita ketikkan 83 atau rectangular column reinforcement. Kita langsung aplikasikan saja. Klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Kemudian untuk menyesuaikan tulangan dengan kolom, kita bisa milih properties, tunggu hingga kotak dialog properties terbuka. Sebelum kita memberikan pengaturan, kita perlu ketahui dulu ketentuan tebas selimut beton untuk kolom pedestal. Kita periksa terlebih dahulu. Karena kondisi paparannya adalah terpapar cuaca atau kontak dengan tanah, dan kita akan menggunakan diameter 16, maka ketebalan selimut beton yang digunakan adalah 40 mm. Langsung saja, tebal selimut betonnya adalah 40 mm. Kemudian untuk diameter tulangannya akan kita gunakan 16. Oke, lalu kita ke bar end. Di vertical extension, di bagian atas corner bars akan saya gunakan 1200, atau maksudnya adalah kita lebihkan 1,2 meter untuk sambungan dengan kolom utama. Kemudian pada bagian bawah 200 mm. Kemudian untuk stylenya kita bisa memilihnya. Saya akan menggunakan style yang ini. Di sini 90, di sini 75. Kemudian pada bagian horizontal extensionnya, saya isikan 150. Untuk stylenya tetap, kemudian di sini akan saya isikan 0 dan 600. Yang selanjutnya kita sidebars, saya biarkan default. Kemudian stirrups atau tulangan gesernya. Untuk jarak tulangan tumpuan adalah akan saya gunakan 100. Kemudian lapangannya 150, tumpuannya 100. Kemudian bars atau lapsnya 3. Kemudian intermediate links-nya saya biarkan default, top bottom-nya juga saya biarkan default. Kita klik modify dan akan tertampil seperti ini. Jika sudah sesuai, maka kita bisa klik apply, oke. Langkah selanjutnya adalah kita harus mengaplikasikan tulangan pada seluruh kolom pedestal. Kita bisa melakukannya satu persatu atau menggunakan fitur copy spesial. Kita aktifkan dulu select rebar set untuk mempermudah.
kita pilih tulangan-tulangan kolom pedestalnya, kemudian setelah itu copy spesial linear, kita akan mengcopy ke arah sumbu Y sebanyak 3, maka number of copy-nya kita isi 3 dan klik copy. Oke, ini sebenarnya sudah tercopy semua tulangannya, namun dia tidak terlihat. Maka kita bisa menampilkannya dengan cara yang sama seperti pada saat kita menampilkan tulangan pada pondasi telapak tadi. Kita select kolom pedestalnya, kemudian pilih show details-nya seperti ini. Kemudian kita bisa memeriksanya pada view 3D. Nah, seluruh komponen kolom pedestal sudah memiliki tulangan. Baik, yang selanjutnya adalah kita akan memberikan tulangan pada bagian slope. Pertama, kita ke grid 1 terlebih dahulu untuk mempermudah dalam penggambaran nanti. Sebenarnya ada 2 cara untuk memberikan tulangan, yaitu secara manual dan secara otomatis menggunakan makro pada Tekla Structure. Untuk memberikan tulangan pada slope, saya akan menggunakan cara manual, menggunakan fitur Rebar. Kita lihat dulu ketentuan selimut betonnya. Karena kondisi paparannya adalah tidak terpapar cuaca atau kontak dengan tanah, maka nanti ketebalan selimut yang digunakan adalah 40 mm. Baik, langsung saja. Yang pertama, kita akan memberikan tulangan longitudinalnya terlebih dahulu menggunakan rebar, kemudian kita pilih bar group, lalu bar group. Kita pilih dulu slope-nya. Kita klik pada slope, lalu kita klik pada bagian ujung ke ujung, kemudian klik spasi, lalu kita gambarkan dari ujung bawah, kemudian setelah selesai klik scroll pada mouse untuk memunculkan tulangan. Lakukan hal yang sama dengan arah terbalik untuk memberikan tulangan longitudinal pada bagian bawah. Baik, setelah tulangan longitudinal atas dan bawah terbentuk, kita akan menyesuaikan pengaturannya terlebih dahulu, dimulai dari yang bagian atas. Untuk size-nya akan saya gunakan diameter 10, kemudian bending radiusnya dibiarkan 42, untuk kelasnya kelas 2, kemudian untuk hooks-nya, radiusnya akan saya gunakan 20, length-nya 110, start dan end-nya sama. Kemudian pada bagian cover thickness itu tadi ketentuannya adalah 40, maka kita isikan 40. Kemudian pada bagian startnya kita mulai dari ukuran minus 110. Kemudian kita modify. Lalu kita lakukan pengaturan yang sama pada bagian bawah. Sama, diameternya akan saya gunakan diameter 10, kelasnya kelas 2. Kemudian sama untuk end-nya. 120, cover thickness-nya 40. Kemudian start-nya minus 125. Bagian bawah sengaja dibuat lebih panjang supaya tidak bentrok dengan longitudinal bagian atas. Kemudian kita klik modify. Kita periksa sudah benar dan tidak mengalami bentrokan dengan tulangan longitudinal bagian atas.
Baik, langkah selanjutnya adalah kita akan memodelkan tulangan longitudinal pada bagian tengah. Kita rubah view-nya dulu, switch to 3D Outplane untuk mempermudah penggambaran. Panjang slope saya adalah 6,7 meter. Untuk menggambar single bar pada bagian tengah, kita perlu menggunakan titik-titik bantu. Kita gunakan menu Edit, lalu pilih Points, lalu Add Any Position. Kemudian kita klik pada bagian ujung tengah. Setelah itu klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Kemudian klik lagi titiknya. Kita gunakan fitur copy spesial. Kita copy sesuai jarak yang kita inginkan. Pada slope ini akan saya buat seperempat bagian awal adalah untuk tulangan tumpuan, setengahnya tulangan lapangan, seperempatnya lagi adalah tulangan tumpuan, sehingga akan didesain dengan menggunakan jarak-jarak yang saya tuliskan pada fitur copy. Yang terakhir 6700, copy, oke, klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita ke view, switch to 3D Outplane. Kemudian akan terbentuk titik-titik sebagai berikut. Selanjutnya kita perlu mengcopy dua titik ini ke bagian bawah. Copy spesial linear, kita akan mengcopy ke sumbu Z negatif, sehingga kita isikan jaraknya minus 300. Copy, oke. Klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita ke menu rebar, single bar. Kemudian kita gambarkan mengikuti titik-titik bantu yang telah kita buat. Klik dulu slope-nya, kemudian langsung digambarkan. Klik scroll pada mouse untuk memunculkan tulangan, akan terbentuk tulangan seperti ini. Kita bisa menyesuaikan ukuran tulangannya dengan menggunakan fitur properties. Kita isikan, diameternya sama, kita gunakan diameter 10, bending radiusnya saya biarkan 39, kemudian kelasnya saya gunakan kelas 2, boxnya saya biarkan default. Kemudian untuk cover thickness-nya saya isikan 40 sesuai dengan ketentuan. Kemudian ini adalah untuk ukuran miringnya 35, minus 40 dan 40. Kemudian front plane-nya 70, start-nya adalah 110, minus 110, kemudian bagian end-nya juga minus 110, mengikuti ukuran pada bagian atas longitudinal yang awal. Ternyata terlalu atas, jadi bisa kita balik, yang tadinya negatif kita positifkan, sehingga yang on plane minus 40, yang di sini jadi 40, yang di sini minus 40, kita modify. Nah, sudah benar. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu memindahkan posisi tulangan longitudinalnya menjadi tepat di bagian tengah. Kita klik terlebih dahulu tulangannya. Kemudian klik kanan, move, titik acuannya, kemudian kita pindahkan ke tengah. Klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Nah, sudah tepat berada di tengah-tengah posisi tulangan longitudinal. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu memodelkan tulangan gesernya atau sengkangnya, yaitu dengan menggunakan fitur crossing. Kita klik crossing. Namun kita perlu ketahui dulu ukuran dari tulangan geser yang akan kita modelkan. Dalam model ini digunakan ukuran slope adalah 300 x 150 mm dan selimut betonnya 40 mm, maka lebar baloknya akan dihitung sedemikian rupa sehingga hasilnya adalah 212. Kemudian tinggi dari tulangan gesernya adalah 62. Maka langsung saja kita gambarkan, kita klik pada slope. Kemudian pilih pengaturan tinggi dan lebarnya. Kita geserkan ke dalam 44. Sisi yang lain juga sama. 44. Kemudian dari bagian atas 44 dan bagian bawah juga 44. Sehingga akan terbentuk ukuran 212 x 62. Setelah selesai, kita klik scroll pada mouse untuk memunculkan tulangan. Nah, seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita perlu mengatur diameter tulangan dan yang lainnya.
pilih properties. Untuk diameter tulangan akan saya gunakan diameter 8. Kemudian kita modify dulu. Nah, terbentuk tulangan seperti ini. Langkah selanjutnya kita perlu mengatur untuk bending radiusnya. Saya akan gunakan bending radius 6. Kemudian kelasnya saya gunakan kelas 3. Modify. Terjadi bentrokan antara tulangan longitudinal dan tulangan geser, maka kita perlu menyesuaikan pada tulangan longitudinalnya, karena tulangan geser sudah kita desain untuk menyesuaikan dengan selimut beton yang kita gunakan. Kita rubah, berarti 50-50. Seperti ini. Kemudian kita juga perlu mengedit pada tulangan longitudinal bagian atas. Di sini kita rubah menjadi 50, minus 50 dan 50, kita modify. Nah, sudah tepat. Berikut adalah tampilan dari tulangan pada bagian slope yang telah selesai kita sesuaikan. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan mendefinisikan tulangan lapangan dan tulangan tumpuan. Kita pilih tulangan gesernya, kemudian pilih edit spasi. Kita tambahkan jumlah spasi sesuai dengan yang kita inginkan. Kita cari tanda plus yang ada pada tulangan, kemudian tambahkan. Karena saya ingin membuat 3 zona spasi, maka saya tambahkan sebanyak 3 buah. Baru 2, kita tambahkan 1 lagi. Kita cari icon tanda plus. Nah, biasanya langsung tertampil pada properties, namun jika tidak masalah, kita tutup, kita klik lagi tulangannya, kemudian akan muncul spacing propertiesnya. Untuk bagian awal 25%, kemudian tengah 50%, kemudian tulangan lapangan pada ujung yang lain 25% dengan jarak antar tulangannya 100 dan 150 mm. Kemudian setelah selesai kita klik modify. Kemudian tampilan tulangan akan berubah menjadi seperti ini. Akan terlihat sangat jelas perbedaan di antara tulangan lapangan dan tulangan tumpuannya. Klik kanan enter untuk mengakhiri perintah. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita akan membengkokkan tulangan geser yang telah kita buat. Kita sorot tulangan gesernya, kemudian pilih end detail. Kemudian untuk hooknya kita pilih custom hook. Nah, ini 90 derajat, rotationnya 0, radiusnya saya gunakan 10, lengthnya saya gunakan 10. Setelah itu kita langsung klik saja pada tulangannya, kemudian lakukan pada arah sebaliknya. Tunggu hingga ada garis hijau lalu kita klik, maka tulangan akan otomatis membengkok. Baik, kita telah selesai untuk memodelkan tulangan gesernya. Ini adalah tampilan dari penulangan slope yang telah selesai kita lakukan. Untuk penulangan bagian slope itu sebenarnya sama saja pada seluruh sisi, maka kita bisa mengkopinya pada bagian yang lain. Yang pertama, kita aktifkan terlebih dahulu select rebar setnya untuk mempermudah agar bagian betonnya tidak ikut terselect. Kita sorot seluruh bagian pada tulangan slope, lalu kita klik kanan, copy, kemudian kita tentukan titik acuannya, lalu kita bawa tulangan slope-nya ke bagian paling belakang yang memiliki ukuran sama persis dengan slope pada bagian depan. Kita letakkan. Sudah, klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah.
Lakukan hal yang sama pada seluruh bagian, perbedaannya hanya terletak pada pengaturan panjang untuk tulangan lapangan dan tumpuannya saja. Selebihnya langkah-langkahnya sama. Yang pertama kita bisa buat bar grupnya terlebih dahulu atau tulangan longitudinal bagian atas dan bagian bawah. Selanjutnya adalah sama, yaitu memberikan tulangan geser, dan langkah ini akan saya skip. Kemudian saya tampilkan yang sudah selesai dimodelkan. Ini adalah hasil dari penulangan pada bagian sleeve. Sudah seluruhnya saya berikan tulangan dengan cara yang sama seperti pada penjelasan awal. Kemudian kita bisa memeriksa tiap komponen. Nah, di sini sebenarnya ada tulangan kolom pedestal, maka untuk melihatnya kita bisa menampilkan tulangan dari kolom pedestal dan pondasi telapaknya. Akan seperti ini bentuk dari penulangannya. Baik, langkah selanjutnya kita bisa memeriksanya pada view 3D. Kita rubah dulu transparansinya dengan menggunakan Ctrl 1 agar terlihat tulangannya. Nah, seperti ini. Ini adalah tampilannya. Langkah selanjutnya kita akan memodelkan tulangan pada kolom utama. Langkah memodelkan tulangan pada kolom utama adalah sama persis seperti kita memberikan tulangan pada kolom pedestal. Kita masih menggunakan fitur yang disediakan oleh Tekla, yaitu nomor 83. Kita klik makronya, kemudian klik kolom yang akan kita beri tulangan. Sesuaikan dulu view-nya agar nyaman saat memberikan tulangan. Tunggu hingga Tekla selesai memodelkan tulangannya, klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita perlu menyesuaikan pengaturannya. Pengaturannya juga sebenarnya prinsipnya masih sama, hanya berubah pada horizontal extension-nya. Main bars-nya kita biarkan tetap sama. Kemudian bar ends-nya kita pada bagian horizontal extension, corner bars-nya kita nolkan. Atau kita hapus. Kemudian kita akan mengatur pada bagian tulangan gesernya. Kita ubah jumlahnya menjadi 5 pada tulangan tumpuannya. Kemudian modify. Setelah itu kita periksa sambungan antar kolomnya menjadi seperti ini. Nah, setelah selesai kita modify, apply, oke. Kemudian kita perlu untuk memasang seluruh tulangan pada seluruh kolom. Kita akan menggunakan cara manual, yaitu dengan cara mengklik satu persatu pada kolom-kolom yang ada. Pastikan seluruh kolom telah diberi tulangan. Kita juga bisa menggunakan fitur copy spesial dengan langkah-langkah yang sama seperti saat kita mengcopy tulangan pada pondasi telapak dan kolom pedestal tadi. Baik, setelah selesai tampilannya akan seperti ini. Klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita akan memeriksa sambungan antar kolomnya. Kita bisa ke grid 1, kemudian switch to 3D Outline. Nah, ini adalah tampak potongan dari penulangannya, akan seperti ini. Lalu langkah yang selanjutnya kita akan memberikan tulangan pada balok. Penulangan pada balok dan sleeve adalah sama, maka saya akan mengkopikan seluruh tulangan pada sleeve ke balok. Dengan fitur copy, kita kopikan saja satu persatu. Sebenarnya kita bisa membuatnya ulang, namun karena pengaturannya sama persis dan ukurannya sama, maka akan saya gunakan fitur copy. Select dulu tulangannya. Setelah memastikan semuanya tersorot, kemudian kita klik kanan, copy. Kita pilih titik acuannya, kemudian langsung kita pasang pada balok bagian depan, kemudian pada balok bagian
belakang. Seperti ini, klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Kemudian lakukan hal yang sama pada sisi yang lain. Kita pilih titik acuannya, kemudian kita bawa tulangannya ke bagian balok. Kemudian karena pengaturan antara balok, sloof, dan ring bulk adalah sama, ukurannya sama, maka tulangannya akan saya langsung kopikan pada bagian ring bulk, pada bagian kiri dan bagian kanan. Lalu saya lanjutkan pada bagian balok. Seperti ini. Kemudian klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Kita akan memberikan tulangan pada seluruh bagian balok dan ring bulk dengan mengcopy tulangan-tulangan yang telah kita buat pada bagian sloof. Langkah ini akan saya skip, kemudian akan saya tampilkan komponen yang sudah selesai saya beri tulangan. Berikut adalah tampilan ketika kita selesai memberikan tulangan pada seluruh bagian sloof, balok, dan ring bulk. Akan tertampil seperti ini. Kemudian kita bisa ke grid 1 untuk memeriksanya. Ini adalah tampilan dari grid 1. Kemudian kita kembali ke view 3D untuk memberikan tulangan pada kolom lantai 2. Caranya sama seperti kita memberikan tulangan pada lantai 1 menggunakan makro 83. Kita rubah propertiesnya. Kita rubah pada bagian bar ends-nya di sini. Pada vertical extension-nya kita nolkan. Setelah itu stylenya kita rubah menggunakan style yang kedua. Setelah selesai modify, akan menjadi seperti ini tulangannya. Kemudian untuk tulangan gesernya masih sama menggunakan 5. Apply, oke. Kemudian kita perlu mengaplikasikannya ke seluruh kolom lantai 2 dengan cara manual. Pastikan seluruh kolom telah diberi tulangan. Klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Berikut adalah tampilan dari struktur yang telah selesai kita beri tulangan. Kemudian langkah selanjutnya, kita akan memberikan tulangan pada plat lantai. Kita ke plane plus 3000, kemudian pilih switch to 3D or plane. Lalu kita akan berikan tulangan pada plat lantai dengan cara yang sama seperti kita memberikan tulangan pada kolom. Kita gunakan makro slab bars atau kita bisa ketikkan 18. Klik pada makro, kemudian klik pada plat lantai. Setelah tulangan muncul, kita bisa klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita atur dulu tulangannya. Ini saya biarkan 25, kemudian bottom bars-nya akan saya gunakan tulangan dengan diameter 10. Oke, kemudian jaraknya adalah saya gunakan 175.
Lalu ini akan saya isikan dengan minus 80. Kemudian yang bawah saya biarkan default karena tidak akan saya bengkokkan pada bagian bawah. Lalu kita beralih ke toppers, sama saya gunakan diameter 10, T, kemudian 10, oke. Saya gunakan 175 juga. Kemudian ini saya isikan dengan minus 120 pada seluruh sisi. Kemudian karena tulangan bagian atas ini akan saya bengkokkan, maka saya pilih 90 derajat dengan panjangnya 75 pada seluruh sisi. Atributnya saya biarkan default, kemudian klik modify, maka tulangan akan terbentuk seperti ini. Tidak terjadi clash atau bentrokan antara tulangan pada balok dan plat lantai. Jika sudah oke, kita klik apply. Oke, kemudian kita aplikasikan tulangan pada plat lantai ini pada seluruh bagian plat lantai yang ada pada lantai 2. Kita aplikasikan secara manual, namun kita juga masih bisa menggunakan fitur copy spesial. Selesai, klik kanan enter untuk mengakhiri perintah. Kemudian karena pengaturan tulangan pada bagian plat lantai dan plat atap adalah sama dan tulangan akan menyesuaikan dengan ketebalannya, maka saya langsung gunakan setting ini untuk memberikan tulangan pada bagian plat atap. Caranya adalah sama, langsung klik saja pada seluruh bagian plat atap. Pada pemodelan ini, tebal plat atap adalah 100 mm, kemudian plat lantai adalah 120 mm. Namun penulangan akan langsung menyesuaikan pada ketebalan dari masing-masing komponen. Nah, seperti ini hasilnya. Klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah. Kemudian kita pindah ke view 3D. Ini adalah tampak dari penulangan di seluruh komponen struktur yang telah kita berikan tadi. Kemudian langkah terakhir adalah kita akan memberikan tulangan pada bagian tangga. Karena pada saat pemodelan saya menggunakan makro reinforced concrete stair, maka kita hanya perlu menyesuaikan sedikit ukurannya pada bagian penulangan tangga. Klik kanan properties untuk memunculkan propertiesnya. Karena pengaturan pada tangga ini sangat banyak, maka loadingnya akan sedikit lama. Pengguna dapat mengatur parameter, parts, kemudian stair and bendings, dan lain-lain, namun akan saya modify pada bagian parameter saja seperti ini. Setelah itu, saya klik OK. Nah, sekalipun transparansi model telah kita ubah, namun tulangan pada tangga tidak bisa kita lihat. Cara untuk memunculkan tulangan pada tangga adalah dengan mengekspor komponennya, klik kanan export komponen, maka tulangan pada tangga akan terlihat. Namun perlu diketahui bahwa ketika kita sudah mengekspor komponen pada tangga, maka kita tidak bisa mengedit tangga ini menjadi satu kesatuan. Tapi tulangan-tulangan ini menjadi komponen masing-masing. Sehingga kita jika ingin mengeditnya, kita harus mengeditnya satu persatu. Komponen ini tidak lagi menjadi bagian dari makro tangga, namun dia menjadi rebar. Menjadi rebar group. Klik kanan interrupt untuk mengakhiri perintah.
Baik detailing atau pemberian tulangan telah selesai kita lakukan, kita bisa meninjaunya dari beberapa sisi, yaitu pertama dari plan 0. Tulangannya tidak terlihat, namun bisa kita munculkan dengan cara yang sama. Klik pada komponen, kemudian pilih show detailsnya. Seperti ini kira-kira. Kemudian kita akan pindah ke plan 3000. Ini adalah tampak atas dari penulangan plat. Seperti ini. Kemudian kita akan menuju grid 1. Ini adalah sambungan antar kolomnya, kemudian ini adalah hubungan antara balok dan kolom. Kemudian ini merupakan hubungan antara balok dan plat lantai. Ini adalah hubungan antara kolom pedestal dengan sleeve dan kolom lantai 1. Kita bisa meninjau dari grid C, sama. Baik, kita telah selesai untuk memberikan detail tulangan pada seluruh komponen struktur yang telah kita modelkan sebelumnya, dimulai dari pondasi telapak hingga tangga. Sekian yang dapat saya paparkan pada tutorial detailing ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.